Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur ya kalau hari ini Bapa Sorgawi masih memberikan hari yang baik bagi kita. Sebelum kita mengawali hari ini, mari bersama-sama kita akan berdoa dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Bapak saudara sekalian, Bapak Ibu jemaat, mari siapkan hati kita bersama nyanyikan pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Terima kasih Bapak Sorgawi buat pagi yang diberkati, hari yang penuh dengan anugerah Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Segala pekerjaan si jahat kami tolak di dalam nama Yesus. Basuh kami dengan darah-Mu, benarkan dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian jemaat yang diberkati, mari bersama-sama kita mempelajari beberapa buah ayat pada pagi hari ini dengan tema hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara sekalian, mari kita membuka Ulangan 11 ayat yang ke-12. Ulangan 11 ayat yang ke-12 saya bacakan. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini adalah ayat yang dinyatakan Tuhan kepada Musa dan orang Israel ketika mereka meninggalkan Mesir dan mereka menuju Kanaan. Dan ayat ini berkata bahwa Tuhan selalu menyertai mereka. Tuhan memelihara mereka, termasuk memelihara negeri atau tempat di mana Tuhan akan membawa mereka untuk tinggal di situ dan melewati umur mereka di tempat itu. Saudara sekalian, Tuhan mengawasi mereka. Dan ketika kita membaca ayat ini, maka biarlah kita juga mengerti bahwa negeri di mana Tuhan meletakkan kita untuk kita hidup, melewati umur hidup kita. Tempat di mana Tuhan taruh kita untuk tinggal, untuk bekerja, untuk beribadah adalah satu tempat di mana tidak luput dari pengawasan Tuhan. Jemaat Tuhan, tahun 2021 yang kita masuki adalah Tuhan ada, menyertai, mengawasi, dan mengamat-amati tahun ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat kata pelihara ini, maka kita tahu bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Kita dipelihara oleh Tuhan. Amin. Hidup kita ini pas-pasan saudara-saudara. Pas butuh ada. Pas memerlukan ada. Tuhan siapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat, Tuhan pelihara kita dengan telaten. Ya, kata pelihara artinya dilihat dengan hati-hati dan dirawat dengan sepenuh hati. Saudara sekalian, kalau Tuhan pelihara kita, pantaskah jika kita sedikit-sedikit ketakutan?
Iblis memang selalu mengganggu kehidupan kita. Dia menyuntikkan kita dengan vaksin yang namanya vaksin ketakutan. Dan banyak orang dibelenggu oleh kekhawatiran, ketakutan yang tidak berdasar. Mari kita membaca dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Saya mencatat menyalin dalam terjemahan yang lain dikatakan, pasrahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Dalam terjemahan lain 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, pasrahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Dia sendiri yang memedulikan kamu. Saudara sekalian, Tuhan peduli. Bapak ibu saudara sekalian jemaat yang diberkati Tuhan. Kata kekhawatiran dalam bahasa Yunani merimna dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Kata kekhawatiran ini mengandung arti kepentingan, kekhawatiran, keprihatinan. Kepentingan, kebutuhan. Kita punya banyak hal penting yang kita butuhkan. Dan kadang-kadang itu kita tanggapi dengan satu kekhawatiran secara berlebihan. Kekhawatiran, ketakutan. Segala hal yang penting yang kita butuhkan, kita serahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, ada yang mungkin mulai patah semangat pada hari-hari ini. Kenapa saya katakan patah semangat? Ya mungkin karena keadaan yang memprihatinkan sedang terjadi, saudara sekalian. Mungkin gaji yang tidak naik, malah mungkin turun atau dikurangi, saudara sekalian. Sementara kebutuhan hidup tidak bisa dikurangi, bukan? Dan ini menyebabkan banyak orang di antara kita kemudian mulai hidup dalam kekhawatiran. Entah itu mungkin beras, gula, minyak goreng, sabun, biaya transportasi, bahkan mungkin biaya untuk pengobatan sewaktu-waktu ketika kita sakit dan sebagainya, anak kita sakit dan sebagainya. Saudara sekalian, SPP, iuran bulanan, mungkin listrik dan sebagainya. Dan banyak orang mulai patah semangat ketika mereka tahu bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dipenuhi dalam hidup mereka. Ada banyak pimpinan perusahaan juga hidup dengan hati yang was-was sebab penjualan barang, katakanlah penjualan produk tidak stabil. Sementara harus membayar gaji staf karyawan setiap bulan. Saudara sekalian, orang tua gelisah mungkin sebab anak-anak harus dibayar uang sekolah, SPP, dan bahkan mungkin ada beberapa anak yang harus melanjutkan pendidikan. Dalam satu rumah mungkin ada beberapa anak yang harus melanjutkan pendidikan. Saudara sekalian, karyawan-karyawan banyak yang dirumahkan, bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Saya melihat sebuah tayangan di YouTube, saudara sekalian. Di YouTube bagaimana ribuan pesawat harus di-off-kan, di grounded. Jadi diparkir ya, ribuan pesawat yang tidak bisa dioperasikan. Yang mewah, pesawat yang mewah dan mahal. Tapi pesawat ini harus dikandangkan. Saya lihat di YouTube bagaimana jejeran pesawat, saudara-saudara, seperti parkiran di mall-mall motor mobil yang berjejer. Tapi ini pesawat. Pesawat yang berbadan lebar, berbadan besar, yang bertingkat, pesawat yang mewah dan mahal. Tapi harus dikandangkan. Tidak bisa terbang sebab efek corona. Penumpang semakin menurun jumlahnya. Sementara jalur penerbangan mungkin ditutup, dibatasi, bahkan ditutup. Oleh karena aturan-aturan di dalam menghadapi pandemi. Pembatasan jalur penerbangan di seluruh dunia. Dan saudara sekalian, dan yang menyedihkan ketika saya melihat satu cuplikan tayangan yang ditayangkan di YouTube ketika para air crew itu, saudara sekalian, ketika mereka di syuting harus meninggalkan pesawat mereka sembari mereka menangis. Mereka berpelukan, mereka menangis bersama-sama. Sebab apa? Itu adalah penerbangan mereka yang terakhir. Sebab apa? Sebab ribuan karyawan terpaksa harus dirumahkan. Hamba-hamba Tuhan juga saya yakin mengalami pergumulan dalam situasi-situasi seperti ini. Pemerintah kita, ya pemerintah perlu kita doakan ya saudara-saudara. Dan terus doakan. Bagaimana mereka punya tanggung jawab yang sangat besar dan berat menghadapi situasi yang mengancam. Saudara sekalian, untuk apa saya menyampaikan kembali rentetan pergumulan-pergumulan yang sedang, yang sudah, yang akan kita hadapi.
di sini menunjukkan untuk mengingatkan kita semua bahwa sungguh disinilah kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita perlu mujizat dari sorga. Saudara sekalian, kata memelihara, melo dalam bahasa Yunani, peduli, memperhatikan, menghiraukan. Jadi dalam 1 Petrus 5 ayat 7 tadi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Kata memelihara ini memiliki pengertian peduli, perhatikan, menghiraukan. Ini yang sedang dikerjakan oleh Tuhan. Percaya di 2021 Allah peduli atas hidup kita. Saudara sekalian, Allah peduli. Anak Tuhan pasti alami pertolongan Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara mereka. Amin. Saya beberapa waktu yang lalu bicara dengan seorang pengusaha, dia anak Tuhan, dan dia bersaksi kepada saya bagaimana di tengah-tengah masa pandemi corona ini justru dia melihat kebaikan Tuhan. Pengusaha ini seorang diaken yang melayani di sebuah gereja, membantu gembala di sebuah gereja, dan dia bersaksi dengan penuh kekaguman, bahkan dengan rasa syukur. Saya melihat dari raut wajahnya sampai dia berkata, wah, ya sudahlah, saya sendiri juga tidak menyangka. Saudara-saudara, kita memang tidak pernah dapat menyangka dan menduga, bahkan menakar pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Sebab bagi Allah tidak ada yang sukar. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup melakukan apa saja untuk memperdulikan, memelihara, merawat saudara dan saya. Pengusaha ini bersaksi dengan penuh kekaguman dan rasa syukur. Sebab Tuhan campur tangan dengan cara yang ajaib di dalam pekerjaannya. Dan dia bilang begini, kalau bukan Tuhan tidak mungkin. Saudara, 2021 hiduplah dalam penyertaan Tuhan. Hiduplah di dalam pemeliharaan Tuhan. Mata Tuhan mengawasi awal tahun, pertengahan tahun, bahkan akhir tahun. Saudara percaya? Amin. Itu sebabnya mari kita akhiri renungan kita pada pagi ini dengan membaca ayat-ayat terakhir di dalam 1 Samuel 11 ayat 13 sampai 15. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Ayat 15, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Bapak Ibu, jangan khawatir mengenai makanan. Jangan khawatir mengenai minuman. Jangan khawatir mengenai apa yang kita makan, apa yang kita kenakan. Jangan khawatir mengenai tempat tinggal kita. Jangan khawatir. Tuhan berkata Dia akan memelihara, Dia akan merawat, Dia peduli, Dia prihatin. Dan Dia begitu, saudara-saudara sekalian, begitu mengawasi kita. Dia begitu prihatin akan keadaan kita. Allah berjaga-jaga atas kita. Tetapi ingat, Tuhan berkata apa? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Saudara, apakah saudara mau alami penyertaan Tuhan? Apakah kita mau mengalami pemeliharaan Tuhan? Apakah kita mau alami semua janji-janji Tuhan? Mari kita kembali mengingat pada pagi yang baik ini. Belajarlah taat. Dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Apakah saudara sudah taat? Untuk taat, kita harus menekan ego diri kita. Bahkan kadang-kadang, untuk taat dan melakukan firman, kita harus memikul salib, menyangkali harga diri kita. Sulit mungkin. Untuk taat,
Tetapi kalau saudara mau lihat kebaikan, pemeliharaan Tuhan, mari kita kembali. Menyalipkan segala daging, mengabaikan ego, menekan harga diri kita, melupakan semua kebesaran kebanggaan diri, datang di bawah salib Kristus, menerima firman-Nya, taat dan lakukan itu. Saudara sekalian, mendengar perintah yang kusampaikan, orang yang taat, orang itu akan mudah untuk berjalan dalam rencana Tuhan sampai rencana Tuhan digenapkan dalam hidupnya. Dan yang kedua, Tuhan bilang apa? Mengasihi Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Tuhan, kita mudah mengasihi sesama. Kita akan mudah untuk mengadakan pemulihan hubungan dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, bahkan pemulihan hubungan dalam gereja. Kita mudah melakukan itu ketika kita mengasihi Tuhan. Kita mudah membuang dosa, mengabaikan segala kesenangan-kesenangan dosa yang mungkin selama ini kita jalani ketika kasih akan Tuhan itu ada di dalam hati kita. Kita berani menghadapi segala resiko untuk hidup dalam kebenaran ketika kita mengasihi Tuhan. Sekalipun mungkin kita dicibir, sekalipun mungkin kita menerima perlakuan yang tidak adil, mungkin kita dihina, kita diabaikan, kita ditekan, kita dianiaya dan menderita oleh karena kita hidup dalam kebenaran. Tapi orang yang mengasihi Tuhan, dia berani menghadapi segala sesuatu karena dia mengejar Yesus di dalam hidupnya. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Anak-anak kita punya hari esok yang terjamin ketika kita mengasihi Tuhan dengan sungguh. Dan yang terakhir Tuhan bilang apa? Jika kamu beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Baik itu online maupun onsite. Setialah di gereja di mana saudara Tuhan taruh untuk melayani di situ, untuk berjemaat di situ. Apakah saudara hamba Tuhan, saudara staf, saudara gembala, saudara aktivis, saudara diaken, saudara guru-guru sekolah minggu, saudara seorang pendoa syafaat. Mari kita beribadah dengan setia kepada Tuhan. Saudaraku, mata Tuhan mengawasi 2021 dari awal tahun sampai akhir tahun. Mata Tuhan mengawasi keluargamu, pekerjaanmu, pendidikanmu, kesehatanmu, pelayananmu. Bahkan mata Tuhan mengawasi seluruh keberadaan roh, jiwa, dan tubuhmu. Hiduplah dalam penyertaan Tuhan. Jangan takut, Tuhan setia. Dia ada dalam hidup kita. Amin. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu. Pegang tangan kami Roh Kudus agar kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Basuh kami dengan darah-Mu. Benarkan kami dengan firman-Mu. Kami sudah membaca kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar taat kepada Tuhan. Kami mau terus menjadi pelaku firman. Kami mau mengasihi Engkau lebih dari dunia ini. Bahkan kami mau setia beribadah. Didapati setia di dalam Engkau. Bapa, kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami dalam tangan Tuhan. Dan kami yakin sesulit apapun keadaan dunia, tetapi tahun 2021 adalah tahun yang tetap disertai dengan pemeliharaan Tuhan atas kami umat ketebus-Mu. Di awal tahun, pertengahan tahun, bahkan sampai akhir tahun 2021 tetap ada keajaiban Tuhan. Karena Tuhan setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, berkatilah gembala, staf gembala, hamba-hamba Tuhan, diaken, seluruh aktivis yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Bahkan berkati seluruh sidang jemaat. Baik kesehatan mereka, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, pendidikan. Diberkati dalam nama Yesus. Cukupkan semua yang mereka perlukan. Karena Engkau sumber segala-galanya. Pagi ini roh kami disegarkan. Jiwa kami dikuatkan. Tubuh kami disehatkan. Karena kami sudah mendengar firman bahwa Engkau memelihara kami.
Kami menyerahkan, meletakkan seluruh kekhawatiran kami di dalam tangan Tuhan. Dan kami tidak mau hidup dalam ketakutan, tapi hidup dalam iman kepada anak Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kami. Terima kasih Bapa. Berkati Indonesia, Presiden, jajaran menteri, seluruh dokter, perawat, para tenaga medis, diberkati, dilindungi dalam nama Yesus. Engkau jauhkan negara kami, bahkan gereja kami, keluarga kami, kota provinsi kami dari wabah virus corona di dalam nama Yesus. Dilalukan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kekasih Tuhan, mari terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Shalom.